Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Metodius Jos Kogeng Angin SPD SD, peserta PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 4. Nomor UKG 2015010200157. NIM PPG 21111900480. Lembaga Perguruan Tinggi Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada pagi hari ini saya ingin melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk UKIM. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Selamat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran kita pagi ini. Bagaimana keadaan hari ini? Baik, Pak. Apakah Anda sehat-sehat semua? Sehat, Pak. Apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada, Pak. Ada. Ada atau tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, maka sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pagi ini, Pak tanya dulu. Siapa yang tadi pagi datang lebih dulu? Ada tidak yang datang lebih dulu tadi pagi? Kalau yang datang lebih dulu Elsa, maka Pak minta kesediaan Elsa untuk bisa membuka kegiatan pembelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nama Tuhan tetapkan puji tinggi dan sepanjang. Dalam nama Bapa dan nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, teman-teman. Baik, selamat pagi semua. Silakan. Terima kasih, Pak. Kegiatan kita ini dengan doa. Karena Elsa tadi dia datang lebih dulu. Datang lebih dulu itu menunjukkan kedisiplinan kita sebagai anak sekolah. Sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, Pak ingin absen kita satu persatu dulu. Yang ada angkat tangan, ya. Yang pertama Agustinus Ribukelen. Ada, Pak. Yang kedua Antonius Ora Sogen. Yang ketiga Antonius Rosalis Sogen. Berikut yang ke-12 Tresia Monica Wulanmetu. Dan yang terakhir Ruhana Naungangin. Baik, berarti kita ini hari semuanya lengkap ya. Iya, Pak. Tema 4 tentang sehat itu penting. Subtema 1 yaitu tentang perendahan pada pembelajaran 1. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, di awal pembelajaran ini Pak minta kita semua bisa berdiri. Kita awali dengan bernyanyi. Untuk lagu ini Pak minta kesediaan Niki bisa mengangkat lagu Garuda Pancasila ini sehingga kita bisa bernyanyi secara bersama-sama. Garuda Pancasila, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita semua kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, kenapa kita awali kegiatan kita ini dengan menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Ini menunjukkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta kita terhadap tanah air kita. Yaitu apa? Indonesia. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, Pak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita untuk hari ini ya.
Baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan mengamati video peredaran darah manusia menggunakan proyektor, kita dapat mendeteksi macam-macam organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Yang kedua, dengan mengamati video peredaran darah manusia dan berdiskusi, kita dapat menguraikan peredaran darah manusia dengan baik. Setelah mengamati tayangan video dan poin tentang cara berpantun, kita dapat menuliskan pantun dengan lafal, intonasi, bukan menuliskan ya, melisankan pantun dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran kita untuk pagi ini. Baik, apa yang Anda lihat ini? Baik. Yang kita lihat ini adalah sebuah cover buku. Cover itu seperti halaman depan itu kan, dari sebuah buku. Yang bagian depan dan kulit buku itu yang dinamakan cover buku. Nah, di dalam cover buku ini, kira-kira apa yang tergambar di sana? Mereka sedang Siapa bisa? Baik, Tristan. Apa yang Tristan lihat? Gambar apa yang Tristan lihat pada cover buku atau sampul buku yang ada ini? Mereka sedang berolahraga. Mereka sedang berolahraga. Di mana mereka berolahraga ini? Di lapangan. Di mana? Di lapangan. Namanya kita berolahraga berarti di lapangan. Mereka mengajarkan kita tentang menjaga kesehatan dengan sering berolahraga. Baik. Kira-kira dari kita semua yang ada di sini, pernahkah kita membaca judul buku yang sama seperti cover buku yang terlihat di depan? Kira-kira judulnya apa? Siapa yang pernah baca buku? Sekarang kami minta siapa yang bersedia untuk baca pantun berikut ini? Siapa yang bersedia? Saya, Pak. Baik. Silakan. Udara dingin di pagi hari ini, minum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Baik, Sogen, bagaimana? Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Itu merupakan isi pantun yang dibacakan tadi. Sebelum kita lanjut, sekarang Pak minta kita bentuk kelompok dulu. Ya. Silakan kita berdiri, bergegas, membentuk kelompok kita masing-masing. Terdiri dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kita membentuk kelompok. Sekarang kita sudah duduk di kelompok masing-masing. Terdiri dari 4 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baik. Sekarang kita lanjut. Kita diminta untuk mengamati video berikut ini. Tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan menghasilkan sari makanan. Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya 2 fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh
berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi melalui organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Dalam rongga dada akan sebelah kiri. Kamu tahu nggak besar jantung kita? Kalau jantung orang dewasa beratnya 300 gram. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Setelah kita mengamati video, kira-kira video yang tadi Anda amati itu video tentang apa ya? Videonya tentang apa? Peredaran darah manusia. Menurut informasi yang diperoleh dari video yang Anda amati itu, kira-kira dari kelompok satu punya berupa informasi apa? Peredaran darah kecil, peredaran darah besar, jantung, memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau kelompok dua bagaimana? Informasi apa yang diperoleh dari kelompok dua? Dari video yang kelompok dua amati tadi. Peredaran darah manusia, pembuluh darah kiri, serambi kanan, serambi kiri. Serambi kanan, kiri. Itu informasi yang Anda peroleh dari video yang Anda amati. Beragam informasi yang Anda peroleh menurut jawaban dari masing-masing kelompok. Baik. Untuk memperjelas jawaban Anda, maka sekarang Pak perhatikan lembaran kerja Anda. Ini nanti Anda kerjakan secara kelompok, tetapi diisi dalam lembaran masing-masing peserta didik. Isi namanya masing-masing, diskusikan dalam kelompok, kerjakan secara kelompok, tapi isinya di dalam LKPD masing-masing. LKPD, Anda diminta untuk diskusikan secara kelompok. Kira-kira informasi apa yang Anda peroleh dari video yang Anda amati berdasarkan pertanyaan yang ada pada LKPD. Maka sekarang silakan Anda selesaikan LKPD. Di situ ada dua bagian, bagian pertama dan bagian kedua. Selesaikan bagian pertama dulu. Setelah kita bahas, lalu baru dilanjutkan dengan bagian yang kedua.
laporkan hasil kerja kita dari kelompok masing-masing. Kita mulai dari kelompok berapa ini? Kelompok 1. Kita yang lain, kelompok yang lain siap mendengarkan. Kalau memang ada jawaban yang kurang pas, maka kita diberikan kesempatan untuk bisa menambah. Maka sekarang Pak berikan kesempatan, kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Paru-paru fungsinya tempat darah melepaskan CO2 dan menyerap ke C2. Pembuluh darah fungsinya saluran yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Baik, itu jawaban dari kelompok 1. Mari kita memberikan aplaus untuk kelompok 1 dulu. Kita lanjut ke kelompok berikutnya. Atas waktu yang sudah diberikan kelompok kami, saya mewakili kelompok kami. Dalam motor peredaran darah, 1 jantung, fungsinya membawa darah ke seluruh tubuh. 2 paru-paru, fungsinya tempat darah melepaskan C2, CO2 dan menyerap O2. 3 pembuluh darah, fungsinya saluran. Dari yang Anda laporkan dari masing-masing kelompok. Yang pertama tentang organ tubuh manusia dan fungsinya dalam peredaran darah. Yang pertama apa? Jantung. Jantung. Fungsinya untuk apa ya? Membawa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua? Paru-paru. Tempat darah melepaskan CO2 dan O2. 3 Yang ketiga? pembuluh darah. Saluran darah dan darah ke seluruh organ-organnya. Baik. Kira-kira siapa yang tahu? Di sana itu ditulis singkatan CO2 dan O2. Saya Pak, karbon dioksida dan oksigen. CO2 itu apa? Karbon dioksida, Karbon dioksida. Lalu O2? oksigen. Baik. Kenapa ditulis CO2 dan kenapa ditulis O2? Itu merupakan simbol kimia. Itu nanti kita belajar di kelas yang jenjang yang lebih tinggi baru kita tahu simbol. Itu tentang simbol tentang. Sekarang kita lanjut yang berikut. Apa perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik? Untuk yang ini, pembahasan ini kita mulai dari laporan kelompok 4 dan kelompok 3. Mewakili kelompok kami untuk melakukan perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi memiliki dinding tebal, kuat dan elastis. Sedangkan pembuluh balik memiliki dinding yang tipis dan kurang elastis. 2. Pembuluh nadi membawa darah keluar dari jantung. Letaknya agak tersembunyi, namun denyutnya bisa dirasakan. Sedangkan pembuluh balik membawa darah kembali atau masuk ke jantung, dan letaknya di permukaan tubuh, namun denyutnya tidak bisa dirasakan. Demikian laporan dari kelompok kami. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Kita memberikan apa dulu?
Kira-kira apa yang terjadi jika organ pembuluh darah kita rusak? Apa yang terjadi? Ngomong-ngomong. Terima kasih atas waktu yang dan kesempatan yang diberikan. Saya mewakili keluarga kami. Mewakili sisi kami. Apa akibat jika organ pembuluh darah tidak rusak? Sesak napas dan akan mati. Darah akan berhenti mengalir dan tubuh akan lemah. Bagaimana cara menjaga organ tubuh pembuluh darah agar tidak rusak? Rutin berolahraga, makan makanan yang bergizi, sehat, banyak mengonsumsi buah dan sayur. Baik. Terima kasih untuk kelompok 4 atas laporan jawabannya. Kita tepuk tangan untuk kelompok 4 dulu. Ada gambar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sebagai ungkapan syukur atas anugerah Tuhan yang mulia, seorang peserta didik yang namanya ini, silakan Messi membaca. Pergi ke ladang suka, masih berolahraga. Melihat bunga banyak yang mekar. Jangan lupa berolahraga agar tubuh sehat dan bugar. Kira-kira apa isi dari pantun ini? Jangan lupa berolahraga agar tubuh sehat dan bugar. Apa isi dari pantun ini? Jangan lupa berolahraga agar tubuh sehat dan bugar. Isinya jangan lupa berolahraga agar tubuh selalu sehat dan Bugar. sebelum kita lanjut, Pak minta kesediaan kita mengamati video berikut ini. Kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu peristiwa yang dialaminya. Pantun memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Bacalah contoh pantun berikut. Bermain di taman dengan aku, bersama teman, naik jungkat-jungkir. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Kalimat pertama dan kalimat kedua adalah sampiran. Kalimat ketiga dan kalimat keempat adalah isi. Selanjutnya, ciri-ciri dan jenis-jenis pantun. Pantun memiliki ciri-ciri khusus. Pantun juga dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Kedua, terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Ciri-ciri pantun ada 4, yaitu pertama, bersajak AB, AB. Kedua, terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Ketiga, setiap baris terdiri atas 8-12 suku kata. Keempat, ada 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Kita mengerjakan lembaran kerja pada bagian kedua. Baik, setelah kita menyelesaikan LKPD bagian 2 ya, tentang pantun berdasarkan video yang kita amati, maka sekarang telah minta kesediaan kita dari kelompok masing-masing untuk melaporkan hasil diskusi kita yang bagian kedua tentang pantun. Apa saja pertanyaannya? Apa itu pantun? Ciri-ciri pantun? Bagian-bagian pantun. Baik. Maka ini saya minta kesediaan dari yang pertama kelompok 2 bisa melaporkan hasil diskusi. Kelompok 2 saya persilakan. Kesempatan yang telah diberikan. Saya mewakili kelompok kami.
bait terdiri atas 4 baris. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Bagian-bagian pantun baris pertama atau baris ke-1 dan ke-2 di setiap bait tersebut sampiran. Baris ke-3 dan ke-4 merupakan isi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Baik, kita berikan nafas untuk kelompok 2 atas laporan mereka. Baik, itu laporan dari kelompok 2. Maka sekarang Pak silakan untuk kelompok 4. Lanjut. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok kami melaporkan diskusi kami. Apa itu pantun? Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata yang merupakan bentuk dari puisi Melayu dan Indonesia. Ciri-ciri pantun: 1. Basadan AB. 2. Terdiri atas 4 baris dalam 1 bait. 3. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Bagian-bagian pantun. Yang baris pertama atau baris ke-1 dan ke-2 setiap bait disebut sampiran. Baris ketiga dan ke-4 merupakan isi. Demikian laporan yang Baik. Baik, kita berikan nafas untuk kelompok 4 atas laporan hasil. Sekarang Halo teman-teman, masih setelah kita melaporkan hasil diskusi kita dari masing-masing kelompok, maka sekarang kita lihat bersama apa itu pantun, ciri-ciri pantun. Pantun, bagaimana menurut Bunda? salah satu seni rangkaian kata yang merupakan bentuk dari puisi Melayu Indonesia. Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata yang merupakan bentuk dari puisi Melayu Indonesia. Lalu apa itu? Bagaimana tentang ciri-ciri pantun? Mari Sob. Ciri-ciri pantun bersajar ABAB 1 bait terdiri atas 4 baris. 3 baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Jadi itu merupakan ciri-ciri dari pantun. Baik. Sekarang yang terakhir yaitu setelah Anda tahu tentang ciri-ciri pantun, tentang apa itu pantun, dan bagian-bagian dari pantun, maka sekarang Pak silakan Anda tulislah masing-masing salah satu pantun dengan tema ditentukan oleh kalian sendiri. Silakan. Bacakan puisinya, kita lanjut yang berikut yaitu kelompok 2. Silakan kelompok 2. Membuat pagar dan terpotong batang bulan dari dulu tempat belajar yang besar. Artinya kita harus belajar. Sekarang kita lanjut ke kelompok 4. Hari aku menghormati sana, buahnya besar hilang dahaga. Hormati ibu juga ayahmu, agar kelak masuk surga. Isi dari pantun ini adalah hormati ibu juga ayahmu, agar kelak masuk surga. Apa maknanya? Maknanya kita harus selalu menghormati ibu dan ayah agar kita dapat masuk surga. Baik. Kira-kira mulai dari tadi sampai sekarang, apa yang telah Anda pelajari sampai dengan terakhir tadi Anda berhenti dengan membacakan kalimat
materi yang mana yang Anda merasa kesulitan saat mengikuti kegiatan pembelajaran? Apakah ada materi yang sulit? Tidak Pak. Tidak ada? Tidak Pak. Tidak ada? Ada atau tidak? Kalau ada, kira-kira materi yang mana? Atau hal bagian mana? Pantun. Bagian pantun? Bagian apa Pak? Perbedaan apa? Dari kelompok 1 bilang pantun, kelompok 3 bilang peredaran darah. Apa yang pantun? Kira-kira kenapa? Kelompok 3 menyatakan peredaran darah itu sulit. Dan kenapa kelompok 1 menyatakan menyusun pantun itu sulit? Salah satu organ peredaran darah yang rusak itu Pak. Hah? Kira-kira. Nah, itu yang Anda merasa sulit. Untuk materinya nanti kita pelajari pada pembelajaran kali berikut. Nanti kita sambung lagi tentang sistem peredaran darah manusia dan tentang pantun di pembelajaran kali berikut, agar Anda bisa memahami lebih dalam tentang pantun dan sistem peredaran darah pada manusia. Sekarang Pak minta kita menyelesaikan tes yang akan dibagikan kepada peserta didik. Setelah Anda menyelesaikan tes, maka kegiatan di rumah adalah ayo berkreasi. Ini yang Anda buat adalah menggambar sistem peredaran darah pada manusia dan juga disertai dengan keterangan. Lalu yang berikut, carilah informasi tentang persamaan dan perbedaan antara pantun dan syair dan tuliskan seperti tabel yang tertera. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, maka Pak minta kesediaan salah satu siswa, yaitu Riko, bisa memimpin doa untuk menutupi seluruh rangkaian kegiatan kita pada Riko.